Epikureanisme dan hedonisme. Dua istilah yang seringkali disalahpahami, bahkan sering dipakai sembarangan untuk menggambarkan gaya hidup foya-foya, pesta pora, atau sekadar mengejar kenikmatan duniawi tanpa batas. Padahal, kalau kita menelusuri sejarahnya, baik epikureanisme maupun hedonisme memiliki makna filosofis yang jauh lebih dalam daripada sekadar itu. Kisahnya dimulai di Yunani kuno. Dunia filsafat saat itu berkembang pesat. Dari Socrates, Plato, hingga Aristoteles, mereka semua sudah meletakkan dasar pemikiran tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Namun setelah masa mereka, muncul aliran-aliran baru yang mencoba menjawab pertanyaan besar dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah aliran hedonisme, dan dari hedonisme inilah kemudian lahir pemikiran Epikuros, sang pendiri epikureanisme. Kalau kita dengar kata hedonisme, biasanya bayangan yang muncul di kepala adalah orang-orang yang hanya ingin bersenang-senang. Mungkin pesta semalaman, belanja tanpa henti, makan dan minum sepuasnya, atau hidup tanpa aturan. Tetapi dalam konteks filsafat, hedonisme sebenarnya punya definisi yang lebih sederhana, bahwa kenikmatan atau kesenangan adalah hal yang paling baik, dan penderitaan adalah hal yang paling buruk. Intinya, yang baik adalah yang membawa nikmat, dan yang buruk adalah yang membawa derita. Konsep ini sederhana sekali. Semua makhluk hidup, tidak hanya manusia, secara alami akan berusaha mengejar yang menyenangkan dan menghindari yang menyakitkan. Hewan pun begitu. Kalau kucing diberi ikan, dia akan memakannya dengan lahap. Kalau ekornya diinjak, dia akan menghindar. Manusia pun sama. Dari bayi kita sudah tahu bahwa menangis adalah ekspresi ketika kita tidak nyaman, dan tersenyum adalah ekspresi ketika kita puas. Tapi apakah benar bahwa kesenangan adalah tujuan tertinggi manusia? Apakah hidup hanya sebatas mengejar kenikmatan? Pertanyaan inilah yang kemudian diperdebatkan para filsuf. Epikuros, seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi, memberikan jawaban yang berbeda. Ia setuju bahwa kesenangan adalah hal yang baik, tetapi menurutnya, banyak orang salah memahami arti kesenangan itu sendiri. Epikuros berpendapat bahwa kesenangan tertinggi bukanlah pesta pora, bukan juga harta berlimpah, melainkan ketenangan jiwa. Epikuros lahir di Pulau Samos, lalu mendirikan sekolah filsafat di Athena yang terkenal dengan nama Kebun Epikuros. Sekolah ini berbeda dari Akademia Plato atau Lyceon Aristoteles. Kebun Epikuros lebih terbuka, tidak hanya untuk kaum pria, tetapi juga untuk wanita dan bahkan budak. Epikuros percaya bahwa filsafat bukan hanya untuk kalangan elit, tapi untuk siapa saja yang ingin hidup bahagia. Di dalam kebunnya, Epikuros mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan menghindari rasa sakit dan memperoleh ketenangan. Ketenangan ini disebutnya dengan istilah atarasia, yaitu keadaan jiwa yang damai, bebas dari kegelisahan, bebas dari rasa takut, dan bebas dari keinginan yang berlebihan. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir epikureanisme itu berarti hidup bermewah-mewah. Padahal yang diajarkan Epikuros justru sebaliknya. Ia menekankan kesederhanaan. Menurutnya, kebutuhan manusia sebenarnya sangat sederhana. Makanan yang cukup, tempat berteduh, persahabatan, dan kebebasan dari rasa takut. Yang membuat manusia menderita adalah karena ia mengejar hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, kita sering merasa tidak cukup hanya dengan makan sederhana. Kita ingin makanan yang lebih enak, lebih mahal, lebih mewah. Padahal, kalau tujuan makan adalah menghilangkan lapar, roti dan air pun cukup. Epikuros mengatakan, kenikmatan sejati bukanlah soal kuantitas, tapi kualitas. Segelas air putih bisa lebih nikmat daripada anggur termahal, jika itu diminum ketika kita benar-benar haus. Ada cerita terkenal tentang Epikuros. Ia dikenal hanya makan roti dan minum air. Kadang-kadang ia menambahkan sedikit keju sebagai kemewahan. Ia pernah berkata, "Kirimi aku sepotong keju, maka aku bisa berpesta." Bagi Epikuros, kesenangan itu bukan berarti mengonsumsi sebanyak-banyaknya, melainkan merasakan sepenuhnya. Prinsip dasar epikureanisme ada 3. Pertama, jangan takut kepada para dewa. Epikuros hidup di zaman ketika orang-orang masih percaya bahwa dewa-dewa bisa murka dan menghukum manusia. Ia berpendapat bahwa dewa mungkin ada, tetapi mereka tidak ikut campur dalam urusan manusia. Jadi tidak ada gunanya takut pada dewa. Kedua, jangan takut pada kematian.
Menurut Epikuros, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, karena ketika kita hidup, kematian belum ada. Dan ketika kematian datang, kita sudah tidak ada. Jadi kita tidak akan pernah merasakan mati itu sendiri. Yang sering membuat manusia gelisah adalah bayangan tentang kematian, bukan kematian itu sendiri. Ketiga, kesenangan bisa dicapai dengan cara sederhana, yaitu dengan menghindari penderitaan dan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita bisa membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang hanya keinginan kosong, kita akan lebih mudah mencapai ketenangan. Konsep ini membuat Epikureanisme terlihat sangat relevan dengan kehidupan modern. Bayangkan saja, di zaman sekarang kita dibombardir dengan iklan, dengan media sosial, dengan gaya hidup yang memaksa kita untuk membeli lebih banyak, makan lebih banyak, berlibur lebih jauh, dan memiliki barang lebih mewah. Semua itu membuat kita merasa tidak pernah cukup. Padahal kalau mengikuti ajaran Epikuros, kita akan sadar bahwa kebutuhan dasar kita sebenarnya tidak sebanyak itu. Sementara itu, hedonisme dalam pengertian klasik punya banyak cabang. Ada hedonisme etis, yang mengatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kesenangan terbesar. Ada juga hedonisme psikologis, yang beranggapan bahwa pada dasarnya semua manusia memang bertindak demi mengejar kesenangan, entah mereka sadar atau tidak. Tokoh lain yang sering dikaitkan dengan hedonisme adalah Aristippos dari Kirene. Ia adalah murid Socrates, tetapi punya pandangan yang berbeda dengan gurunya. Aristippos berpendapat bahwa kesenangan fisik adalah hal yang utama. Menurutnya, kenikmatan yang bisa dirasakan saat ini jauh lebih berharga daripada janji kebahagiaan di masa depan. Jadi, kalau ada kesempatan untuk menikmati sesuatu sekarang, ambillah, karena masa depan belum tentu datang. Inilah yang membedakan antara hedonisme ala Aristippos dengan Epikureanisme ala Epikuros. Kalau Aristippos lebih menekankan kenikmatan langsung, Epikuros justru menekankan kesenangan jangka panjang berupa ketenangan. Bagi Epikuros, seringkali mengejar kenikmatan sesaat justru akan membawa penderitaan di kemudian hari. Misalnya, terlalu banyak makan makanan lezat bisa membawa penyakit. Terlalu banyak minum anggur bisa menyebabkan sakit kepala atau kehilangan kendali. Maka kesenangan sesaat itu harus dipilih dengan bijak. Epikuros juga menekankan pentingnya persahabatan. Menurutnya, salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah memiliki teman yang bisa dipercaya. Dalam kesepian, manusia bisa mudah gelisah. Tapi dengan persahabatan, kita bisa saling menenangkan. Bahkan ia mengatakan bahwa persahabatan adalah salah satu bentuk kenikmatan yang paling penting. Jika kita bandingkan dengan dunia modern, banyak orang mungkin tidak sadar bahwa mereka hidup dalam paradigma hedonistik. Media sosial misalnya, membuat orang terus mencari validasi, terus mencari kesenangan instan dari likes, komentar, atau perhatian orang lain. Tetapi seperti yang dikatakan Epikuros, kesenangan seperti itu sering kali semu. Begitu habis, kita akan merasa kosong lagi. Yang lebih penting adalah kestabilan, ketenangan, dan kebahagiaan yang tidak mudah goyah. Hedonisme dan Epikureanisme juga memengaruhi cara pandang etika dan filsafat barat setelahnya. Dalam era modern, filsuf-filsuf utilitarian seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill banyak mengambil inspirasi dari gagasan bahwa kebahagiaan atau kesenangan adalah hal yang baik. Bedanya, mereka tidak hanya berbicara tentang individu, tetapi juga tentang masyarakat. Prinsip mereka terkenal dengan sebutan, "The greatest happiness for the greatest number", kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang terbesar. Namun kembali ke Epikureanisme, ada sesuatu yang sangat menarik. Epikuros bukan hanya seorang filsuf, tapi juga semacam terapis jiwa. Ia percaya bahwa filsafat itu gunanya bukan untuk debat kosong, melainkan untuk menyembuhkan kegelisahan manusia. Seperti halnya dokter menyembuhkan tubuh, filsuf harus bisa menyembuhkan jiwa. Itulah sebabnya ajarannya seringkali sangat praktis. Ia tidak menyuruh orang untuk menghafal teori rumit, melainkan mengajarkan cara untuk tidak takut, cara untuk puas, dan cara untuk bahagia. Salah satu inti ajaran Epikuros adalah membedakan 3 jenis keinginan. Pertama, keinginan alami dan perlu, seperti makan, minum, tidur, dan keamanan. Kedua, keinginan alami tapi tidak perlu, seperti makanan mewah atau pakaian indah. Ketiga, keinginan yang sia-sia, seperti kekuasaan, ketenaran, atau kekayaan berlebihan. Menurutnya,
Hanya keinginan yang pertama yang benar-benar harus dipenuhi, sedangkan keinginan yang kedua bisa dinikmati sesekali tetapi tidak penting, dan keinginan yang ketiga sebaiknya dihindari sama sekali. Kalau dipikir-pikir, ini seperti resep sederhana untuk bahagia. Kalau kita hanya fokus pada kebutuhan dasar dan belajar merasa cukup, hidup akan jauh lebih ringan. Banyak penderitaan justru datang karena kita mengejar hal-hal yang tidak benar-benar perlu. Namun tentu saja, pemikiran Epikuros tidak selalu diterima dengan baik. Banyak orang menganggap ajarannya terlalu bertentangan dengan agama pada masanya, terutama karena ia mengatakan bahwa dewa tidak ikut campur. Gereja di kemudian hari bahkan mencap Epikureanisme sebagai sesuatu yang berbahaya, identik dengan ateisme, meskipun sebenarnya tidak persis begitu. Sementara itu, istilah hedonis di masa kini semakin bergeser maknanya. Kalau ada orang disebut hedonis, biasanya artinya dia suka hura-hura, suka belanja barang mewah, suka pamer gaya hidup. Padahal kalau kita telusuri sejarah filsafatnya, hedonisme bukan cuma soal itu. Menariknya, ada paradoks yang bisa kita lihat. Epikuros sering dituduh mengajarkan hedonisme dalam arti negatif, padahal ajarannya justru sangat sederhana dan bahkan asketik. Ia tidak menyuruh murid-muridnya hidup bermewah-mewah, melainkan hidup dengan tenang, makan sederhana, dan mencari persahabatan. Jika kita renungkan, Epikureanisme bisa menjadi semacam obat bagi dunia modern yang penuh kegelisahan. Banyak orang hari ini stres karena tekanan kerja, persaingan sosial, tuntutan ekonomi, dan rasa tidak pernah cukup. Padahal mungkin yang kita butuhkan hanyalah sedikit kesederhanaan, keberanian untuk berkata cukup, dan kebebasan dari rasa takut. Epikuros mengajarkan bahwa rasa takut seringkali adalah akar penderitaan. Kita takut miskin, takut gagal, takut kehilangan, takut mati. Padahal banyak dari ketakutan itu sebenarnya tidak perlu. Misalnya soal kematian. Kita sibuk takut mati, tapi ketika saat itu datang, kita bahkan tidak bisa merasakannya. Jadi mengapa harus menghabiskan hidup dengan ketakutan itu? Filsafat Epikureanisme adalah tentang belajar hidup ringan, bebas dari beban yang tidak perlu. Dan inilah yang membedakannya dengan hedonisme ala Aristippos yang lebih berorientasi pada kenikmatan instan. Kalau ditarik garis panjang, kita bisa melihat dua jalur yang berbeda tetapi punya akar sama. Hedonisme mengatakan kesenangan adalah yang utama. Epikureanisme mengatakannya, tapi kesenangan itu bukan pesta pora, melainkan ketenangan jiwa. Dari dua jalur inilah, lahir begitu banyak perdebatan tentang apa arti hidup yang baik. Dan mungkin pertanyaan itu tidak pernah selesai. Karena setiap zaman, manusia selalu mencari jawaban baru. Apakah hidup yang baik berarti menikmati sebanyak-banyaknya? Atau justru menyederhanakan sebanyak-banyaknya? Epikureanisme memberi kita jawaban yang sederhana tapi menenangkan. Hidup bahagia bukan berarti punya segalanya, melainkan cukup dengan sedikit, asal yang sedikit itu benar-benar memenuhi kebutuhan. Hedonisme memberi kita cermin untuk memahami bahwa pada dasarnya, semua yang kita lakukan memang untuk mencari kesenangan. Tapi bagaimana kita menafsirkan kesenangan itulah yang menentukan arah hidup kita. Kalau kita menggabungkan keduanya, mungkin kita bisa bilang begini, hidup itu memang soal mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan sejati bukan sekadar bersenang-senang, melainkan menemukan ketenangan, kebebasan dari rasa takut, dan rasa cukup dalam kesederhanaan.